Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam program pembelajaran jarak jauh kelas berbagi untuk peserta didik kelas 5 sekecamatan Pekalipan. Anak-anak yang Ibu sayangi, anak-anak soleh-solehah, mudah-mudahan kabar kalian pada pagi hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solehah, terlebih dahulu akan Ibu lihat kehadiran siswa-siswi yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah Ibu lihat sudah banyak yang menonton atau mengikuti pembelajaran Bu Risa ya anak-anak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan mencapai hasil yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan lagu yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Dan hari ini juga lah Ibu akan memberikan materi tentang Asmaul Husna, yaitu tema pokoknya adalah nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Nah, anak-anak, semangat belajar ya, nak ya. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada kalian pentingnya untuk menjaga kesehatan. Kenapa anak-anak? Karena kesehatan adalah hal utama untuk kita bisa melakukan aktivitas, termasuk aktivitas hari ini dalam mengikuti pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Anak-anak, protokol kesehatan tentunya diantaranya adalah kalian harus selalu menggunakan masker apabila kalian berada di luar rumah. Kemudian, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan selalu menjaga jarak. Anak-anak, siapkan dulu persiapan sebelum belajar apa saja. Kalian tentunya sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu kalian persiapkan ya anak-anak ya. Apa saja buku-bukunya, kemudian alat-alat tulisnya, kemudian juga semangat untuk belajarnya, juz amalnya, semuanya dipersiapkan terlebih dulu. Ibu tunggu ya nak ya. Sudah siap ya nak ya, dipersiapkan semua alat tulisnya, bukunya, dan juz amalnya. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, dalam belajar, dalam kita sama kalian belajar, tentunya ada tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk bisa didapat oleh kalian. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, mari kita sama-sama melangkah kepada tahap yang mengenai pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna anak-anak? Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Allah sebagai Khalik wajib diimani oleh makhluknya
melalui pemahaman keimanan kita sebagai muslim dengan cara mengenal nama-namanya melalui Asmaul Husna, sebagaimana terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzurul ladzina yulhiduna fi asma'i sayunazzawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Apa saja yang akan kalian pelajari, akan kalian dapatkan tentunya dengan Bu Guru. Ibu akan memberikan garis besar penjelasan dari Asmaul Husna tersebut. 4 Asmaul Husna yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah memberikan kehidupan pada makhluk yang diciptakannya dengan berbagai bentuk dan cara hidup yang beragam antara satu dengan yang lainnya, dan tentunya dengan ketepatan waktu yang sudah Allah tentukan untuk kematian mereka. Al-Hayyu ini menunjukkan kekuasaan, bukti kekuasaan bahwa Allah lah yang mempunyai hak untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mumit. Arti Al-Mumit adalah yang maha mematikan atau yang mematikan. Setiap yang bernyawa termasuk manusia pasti akan meninggal. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anbiya. Anak-anak, surat Al-Anbiya ini adalah surat yang ke-21 yang artinya para nabi, di mana pada surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablu bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan mengalami mati atau akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Anak-anak, Al-Asmaul Husna Al-Mumit ini tentunya menjadi bukti kekuasaan Allah, betapa Allah memiliki hak untuk memberikan kehidupan dan kematian salah satunya. Ini semuanya adalah haknya Allah, artinya tidak ada yang dimajukan atau dimundurkan. Itu semua sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Di antaranya apa? Kehidupan, kemudian jodoh, kematian, di antaranya salah satunya itu. Itu Al-Mumit. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami kematian. Tidak bisa lepas dari perkara tersebut. Kesempatan hidup yang Allah berikan pada kita, sebaik-baiknya lah kita manfaatkan untuk beribadah pada Allah dengan selalu memurnikan zat Allah dalam beramal soleh di setiap nafas kehidupan kita. Maksudnya apa, anak-anak? Ketika kita sebagai umat Islam khususnya, tentu kita diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memanfaatkan hidup kita untuk beramal soleh, karena hal ini menjadikan suatu ladang pahala kelak nanti apabila kita sudah kembali kepada Allah. Jadi anak-anak, termasuk kalian mengikuti pembelajaran hari ini juga adalah merupakan ladang kebaikan untuk kepandaian kalian yang mengikuti pembelajaran pada hari ini.
Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang memiliki arti yang maha berdiri sendiri. Allah mengurus segala kebutuhan makhluknya tanpa dibantu oleh siapapun. Allah menciptakan alam semesta, bumi yang terhampar, gunung yang menjulang tinggi, langit yang berdiri kokoh tanpa tiang. Itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Sebagaimana terdapat pada surat Al-An'am ayat 2, Allah berfirman, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Asmaul Husna Al-Qayyum ini mengajarkan pada makhluk Allah, dalam hal ini manusia, agar berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain bila menemui satu kesulitan. Bila kesulitan tersebut bisa diatasi sendiri, maka sebaiknya kita mengatasi kesulitan diri kita sendiri, anak-anak ya. Meskipun pada kenyataannya kita ini adalah makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup harus saling tolong menolong satu sama lain. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad. Apa artinya Al-Ahad, anak-anak? Al-Ahad memiliki arti yang Maha Esa atau satu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Allah tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Tidak ada pula yang menyamainya. Sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang memiliki arti, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Anak-anak tahu bunyi surat Al-Ikhlas ayat 1? Lafal bacaannya? Ya, bacaannya adalah Qul huwallahu ahad. Dan kemudian juga ayat 4 yang memiliki arti, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu ya anak-anak ya, yang berkaitan dengan ayat 1 dan ayat 4 dari surat Al-Ikhlas, di mana kita harus selalu mengesahkan Allah, mengesahkan zatnya di dalam beribadah. Nah anak-anak, sekarang kita mari sama-sama kita lihat contoh bukti Asmaul Husna dalam gambar-gambar yang ibu tayangkan di sana, yaitu contoh bukti Asmaul Husna Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Pada gambar satu kalian lihat ya, itu hamparan alam ya, natural sekali. Di sana kalian bisa melihat sawah-sawah yang menghijau dengan gunung-gunungnya, dengan pohon-pohonnya. Ini menunjukkan bukti kebesaran Allah untuk menghidupkan alam semesta. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ketika kehidupan berjalan dengan serasi, maka kalian juga akan merasakan nikmatnya hidup tersebut seperti yang Allah berikan kepada makhluknya, termasuk juga menghidupkan benda-benda mati. Dalam hal ini adalah Allah memberikan juga kehidupan untuk manusia dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti pohon-pohonan, sawah-sawah, kemudian gunung-gunung yang menjulang tinggi. Itu adalah termasuk ke dalam bahwa bukti Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Kemudian di gambar kedua, kalian bisa lihat anak-anak sayang, bisa ya, jelas terlihat. Di situ ada gambar yang menunjukkan perilaku manusia. Di situ ada kalimat yang mampu kerja wajib mencari nafkah. Mengapa ibu tampilkan gambar ini? Karena gambar yang kedua berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia bekerja untuk mendapatkan nafkah. Hasil dari nafkah yang halal akan digunakan untuk eksis
kehidupan, agar kehidupan itu selalu berjalan seperti yang diharapkan. Memang ini menjadikan bukti bahwa manusia memang harus bekerja kalau sehat dan memiliki kemampuan agar kehidupan selalu berlangsung seperti yang diberikan oleh Allah dengan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada fisik-fisik dan akal pikiran manusia. Itu ya ya, contoh dari gambar-gambar atau bukti Asmaul Husna Al-Hayyu. Kemudian kita beralih pada contoh atau bukti Asmaul Husna yang lain, yaitu pada gambar 1. Kalian lihat di situ ada gambar apa, anak-anak? Kalian bisa melihat pemandangan atau gambar-gambar pohon-pohon yang sudah ditebang. Ini menunjukkan bahwa pohon tersebut sudah mati atau tanaman-tanaman tersebut belum tumbuh lagi karena sudah digunakan untuk kebutuhan manusia. Tentunya ini di dalam gambar 1 ini adalah bukti kekuasaan Allah untuk mematikan alam semesta. Artinya kalau Allah menghendaki bahwa semesta itu, artinya lingkungan alam semesta harus tetap berjalan hidup, artinya tumbuh untuk kebutuhan manusia, dan Allah juga memiliki kekuasaan mutlak untuk mematikannya, ya. Ini juga tidak lepas dari perilaku manusia. Kemudian di gambar 2 di sini berhubungan dengan perilaku manusia, yaitu kalian bisa lihat ada satu gambar di sebelah kiri, ya anak-anak, ada seorang petani, ya, yang tentunya dengan kerajinannya dia mencari air agar bisa eksis. Akan tetapi bila Allah mengizinkan, ya, memberikan kehidupan itu untuk kematian, bisa jadi makhluk Allah itu akan mengalami kematian. Di gambar kedua bisa kalian lihat juga perilaku seorang anak. Ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak oleh kalian. Kenapa? Karena ini pada gambar 2 seorang anak menutup mulutnya seperti melakukan mogok makan. Boleh tidak anak-anak mogok makan? Jangan ya anak ya. Kalau mogok makan nanti kalian akan asupan gizinya tidak akan masuk ke dalam tubuh sehingga kalian tidak bisa melakukan aktivitas. Nanti akan sakit, ya. Kalau sakitnya berkelanjutan, nanti kan kalian tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi hindarilah gambar 2 tersebut, ya. Jadi harus tetap semangat, ya. Kemudian pada gambar 1 dalam bukti Asmaul Husna Al-Qayyum yang Maha Berdiri, kalian Ibu akan sampaikan di sini ada sifat wajib Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi ini adalah bukti dari kekuasaan Allah untuk mengatur segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan makhluknya, karena Allah adalah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum yang Maha Berdiri sendiri. Kemudian Ibu juga akan memberikan gambaran contoh, yaitu bukti kalau kalian berperilaku meneladani perilaku dari Al-Qayyum adalah kalian harus mandiri. Salah satunya jangan jauh-jauh. Kalian ketika bangun dari tidur, ya, apa yang harus kalian lakukan? Setelah bangun dari tidur, kalian harus bereskan tempat tidur kalian masing-masing, ya. Jangan sampai semua menjadi tanggung jawab mama atau ayah, terutama mama ya nak ya, karena mama kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalian ketika bangun tidur harus memiliki perilaku mandiri, yaitu membereskan tempat tidur sendiri sehingga rapi seperti sebelumnya. Bisa ya nak ya meneladani sikap seperti ini? Oke, dilanjut pada Asmaul Husna Al-Ahad yang Maha Esa. Pada contoh gambar di sini, bahwa Allah itu harus diesakan dalam zatnya, dalam segala hal, dalam
permohonan kita kepada Allah, ya, itu kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita hanya meminta kepada Allah dalam segala hal dan tentunya harus mengesahkan zatnya. Kemudian pada gambar 2 ada gambar keberagaman bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia ini negara yang sangat banyak sekali suku bangsanya. Di sana ada generasi muda menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya kalian tahu ya, dari keberagaman ini akan mewujudkan satu kesatuan, yaitu menjadi bangsa yang utuh dalam segala hal, dalam visi dan misi, dalam mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Ibu sengaja memberikan contoh ini agar kalian dengan teman-teman kalian yang berbeda sekolah, ya, tetap rukun, tetap menjaga persatuan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembahasan Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kesimpulannya adalah bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, yang tentunya kita tahu ada 99 jumlah Asmaul Husna Allah. Nama-nama Allah ini bisa dijadikan oleh kita, oleh kalian untuk meminta pertolongan, untuk memohon pertolongan, tentunya setelah kita melaksanakan zikir-zikir yang disyariatkan. Anak-anak, dengan belajar Husna Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ini, mudah-mudahan bisa menjadikan kita meneladani sifat-sifat Asmaul Husna Allah ini untuk dijadikan sebagai kebaikan kita. Mudah-mudahan ya nak ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa sayang? Tugasnya adalah kalian merangkum, mereview kembali Asmaul Husna dari Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian rangkuman tersebut kalian kumpulkan atau kalian kirimkan ke Google Classroom kelas berbagi yang ada di Kecamatan Pekalipan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan, tentunya ini adalah sesuatu yang salah dari Ibu. Bila ada kebenaran yang Ibu sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.